Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Reza Maulana. Berikut ini saya akan mempresentasikan materi mengenai katarak. Apa sih pengertian katarak? Katarak adalah kekeruhan lensa mata. Seperti gambar di bawah ini, ada salah satu penderita katarak di mana terjadi pada salah satu mata saja. Kita bisa lihat dengan tanda pada mata sebelah kanan, di mana lensa matanya terlihat seperti warna abu-abu dibandingkan di mata sebelah kiri yang terlihat sangat cerah. Dan ini bisa mengakibatkan penurunan tajam penglihatan. Gejala apa saja yang dirasakan pada penderita katarak? Yang pertama adalah penglihatan berkabut. Seperti pada gambar, pada penderita katarak, melihat objek seperti berawan. Kemudian yang kedua, monokuler diplopia. Penglihatan ganda pada salah satu mata ini diakibatkan oleh kekeruhan sumbu visual yang membagi kumpulan cahaya, tetapi keluhan ini akan menghilang dikarenakan tajam penglihatannya menurun. Biasanya pada awal melihat lampu sekelilingnya itu terdapat warna halo. Kita bisa lihat gambar bagian di bawah ini. Pada penderita katarak, sinar yang masuk ke dalam lensa ini terblok, kemudian dibiaskan jatuhnya tidak tepat di retina. Nah, sinar-sinar yang masuk dan dibiaskan tidak tepat di retina ini mengakibatkan penderitanya mengalami atau mengeluh penglihatannya ganda. Kemudian yang ketiga adalah glare atau silau. Keluhan ini mencakup seluruh spektrum menurunnya kontras atau sensitif terhadap kontras cahaya, biasanya pada siang hari. Dan ketika pasien melihat satu sumber titik cahaya, difusi warna cahaya putih dan warna cahaya lain di sekitarnya itu drastis mengurangi tajam penglihatannya. Kemudian yang keempat, myopic shift. Progres katarak ini bisa meningkatkan kekuatan dioptri lensa, baik yang ringan maupun yang sedang. Nah, ini mengakibatkan pasien presbiopia melaporkan meningkatnya penglihatan dekat, sehingga dia tidak butuh kacamata baca atau yang kita sebut second sight atau penglihatan kedua. Pemeriksaan fisik yang pertama adalah tajam penglihatan menggunakan scanning cat dengan pinhole test. Kita pasang pinhole test. Jika pada saat pinhole test visusnya membaik, berarti ada kelainan refraksi. Tetapi jika pinhole testnya tidak membaik, berarti ada kelainan organik atau katarak atau semacamnya. Kemudian yang kedua, tekanan bola mata menggunakan tonometri. Pada penderita katarak ini penebalannya berbeda-beda pada lensa mata kita, sehingga penekanan pada bola matanya pun akan berbeda. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan menggunakan slit lamp untuk melihat struktur, ketebalan, dan lokasi kekeruhan lensanya. Kemudian pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah laboratorium. Ini pemeriksaannya untuk mendeteksi penyakit sistemik yang mengakibatkan katarak seperti diabetes mellitus. Kemudian yang kedua, retinometri. Nah, ini dilakukan setelah uh, operasi untuk memprediksi tajam penglihatan pasien menggunakan lensa koreksi. Kemudian biometri untuk mengetahui kekuatan intraocular lens yang akan digunakan. Kemudian teknik operasi yang saya ketahui yaitu vakuumulsifikasi atau kita sebut VACO. Nah, ini menggunakan
ultrasound tinggi untuk menghancurkan keruhan lensa yang keruh menjadi kepingan-kepingan kecil, kemudian diangkat dengan sistem disedot. Pako ini sangat bagus karena proses penyembuhannya itu sangat cepat, kemudian sayatannya juga sangat kecil, dan untuk mengurangi resiko komplikasi katarak. Berikut ada sedikit cuplikan mengenai teknik operasi Pako. Bisa kita lihat. Pertama adalah masuk alatnya, kemudian dibuka anterior kapsul lensanya, kemudian dihancurkan keluhan lensanya dari bagian kecil dan disedot. Lalu dimasukkan intraocular lensnya. Ya, edukasi pasca operasi. Yang pertama adalah jangan mengangkat beban berat, karena pada saat kita mengangkat beban berat, seluruh saraf kita akan ikut tegang, takutnya akan uh, melukai atau rusak atau merusak intraocular lens. Kemudian mata tidak boleh terkena air, karena di kandungan air ini terdapat bakteri E. coli yang bisa mengakibatkan iritasi atau komplikasi. Kemudian yang ketiga, jangan menguncak mata untuk menghindari infeksi atau komplikasi. Kemudian yang keempat, jangan menunduk dan sujud. Bagi orang yang muslim, kita bisa melakukan ibadah dengan cara uh, tidur atau menggunakan gerakan, karena kalau pada saat kita menunduk atau sujud, lensa yang tadi intraokulernya masuk, itu takutnya posisinya bergeser. Kemudian menggunakan kacamata pelindung seperti sunglasses untuk menghindari paparan debu yang masuk ke mata atau dop setelah pasca operasi. Kemudian pasca operasi ini harus lakukan kontrol minimal 1 minggu setelah operasi untuk mengetahui apakah obat yang diberikan ini cukup, cukup bagus atau uh, diperlukan tindakan. Kemudian jika terjadi keluhan yang sangat hebat pada matanya setelah pasca operasi, segera menghubungi dokter. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.